darah dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Shalom, salam pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang menghadapi satu peristiwa yang luar biasa. Ini merupakan wabah yang sifatnya global. Nah, tetapi dalam menyikapi ini, hendaklah kita memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, peristiwa ini kalau kita lihat, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi diharapkan semua berpartisipasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya yang membuat paling bahaya dan menakutkan itu sebenarnya bukan COVID-19-nya, tapi ketika hati dikuasai kekhawatiran yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ketika hati seseorang dikuasai kekhawatiran yang berlebihan dan orang itu tidak bisa mengendalikan suasana hatinya yang dikuasai kekhawatiran, dalam psikologi massa ini akan menyebabkan kerusuhan. Kenapa? Ketika seseorang khawatir, orang cemas, maka mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang justru mencelakakan banyak orang. Nah, itu sebabnya yang paling inti kita harus tahu, firman Tuhan katakan jagalah hatimu. Dan Tuhan Yesus katakan janganlah kamu khawatir. Dia pencipta langit dan bumi, dia tahu efek psikologis bahkan akan mempengaruhi standar untuk kita mencegah virus COVID-19 ini. Kenapa? Karena ketika hati kita rusak, hati kita dikuasai kekhawatiran yang tidak terkendali, maka itu menyebabkan kita ceroboh, kita nekat, dan kita melanggar semua SOP. Karena apa? Kecenderungan manusia punya naluri, insting yang tidak bisa dikendalikan ketika dia takut adalah nekat. Kalau kita bisa menguasai kekhawatiran ini, maka saya percaya kita bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita tidak khawatir?
Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, artinya dia tahu ada cara untuk mengatasi kekhawatiran terhadap manusia yang diciptakannya. Dia berdaulat menciptakan kita, jadi waktu dia berkata jangan kamu khawatir, artinya ada cara untuk kita bisa mengurangi, menghentikan kekhawatiran itu sampai nol. Percaya itu berarti what God say that I do. Tidak ada tawar-menawar di sini. Apa yang Tuhan katakan kita kerjakan. Apa yang Tuhan firmankan kita lakukan. Nah, dalam hal ini percaya berarti menempatkan porsi konsumsi pikiran dan hati kita lebih banyak firman Tuhan daripada mengkonsumsi berita-berita medsos yang serba tidak pasti. Nah, itu sebabnya hari ini apakah kita masih tetap percaya itu bisa dilihat, bisa dibuktikan. Anda bersikap bertindak hari ini karena saudara menempatkan porsi firman Tuhan itu sebagai makanan yang paling banyak saudara konsumsi setiap hari, setiap saat. Firman Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita lebih banyak daripada informasi-informasi yang tidak jelas. Nah, informasi perlu, tapi itu seperlunya, tidak sampai mengubah cara berpikir dan sikap hati kita. Yang bisa mengubah cara kita berpikir dan sikap hati kita itu hanya firman Tuhan. Nah, ketika seorang khawatir, orang sampai pada titik ketakutan, itu akan membentuk hidupnya. Jadi orang yang menempatkan porsi konsumsi firman Tuhan lebih tinggi daripada informasi yang dia dengar tentang keadaan dunia sekitarnya, dia akan bisa menguasai keadaan. Tetapi sebaliknya, orang yang lebih banyak dengar informasi media yang gak jelas, firman Tuhan hanya sedikit, itu membuat orang itu akan dikuasai oleh keadaan dan hidupnya, jalan hidupnya dibentuk oleh keadaan. Ini penting saudara, itu sebabnya firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, waktu engkau duduk, waktu engkau tidur, apapun yang kau lakukan, renungkan firman Tuhan. Nah, sobat yang dikasih oleh Tuhan, saudaralah pemenang. Seorang pemenang, dia tahu bagaimana menempatkan porsi firman Tuhan jauh lebih besar. Dia berkomitmen merenungkan dan melakukan firman Tuhan jauh lebih tinggi daripada dia komitmen hanya sekedar melakukan informasi-informasi yang dunia katakan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar dan merenungkan keadaan lebih besar daripada firman Tuhan, maka kita sedang dibentuk oleh keadaan dan kita tidak akan menikmati janji Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung janji Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan sampai membentuk cara kita berpikir, sikap hati kita menghadapi situasi ini dengan cara Tuhan, maka sudah pasti kita akan menerima janji Tuhan. Salam pemenang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.